jalur-jalur yang ditempuh oleh Gibran dan kronik-kroniknya adalah jalur-jalur yang non prosedural dan inkonstitusional. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Kami menuntut Gibran berjanji tetap menjaga keamanan negara untuk. Oke, kita baca ya. Gibran harus berjanji melakukan reformasi birokrasi. Lo, I love you. I love you. Demo biasanya marah-marah berubah. Aduh, mentalnya bukan kaleng-kaleng, di demo langsung ditemui bahkan disambut seperti artis. Lo orang pada teriak-teriak. Lo top kok di demo kok nanti kemarin. Top kok di demo. Hai, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana fenomena sosok Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Raka Buming Raka yang selalu unik dalam menghadapi fenomena adanya aksi-aksi atau demo-demo yang berkaitan dengan tuntutan terhadap beliau secara personal, termasuk juga kepada beliau dalam konteks sebagai Wakil Presiden. Nah, dalam sebuah peristiwa pernah juga ketika beliau masih menjabat sebagai wali kota Solo, beliau juga didemo. Nah, yang hebat di sini adalah Gibran selalu tampil untuk menyerap aspirasi. Dia langsung mendatangi para kelompok pendemo. Memang tidak semua kegiatan demo ya, karena memang kebetulan waktu beliau lagi berkunjung ke Solo, beliau menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan kerja. Nah, ternyata di demo guys sama adik-adik mahasiswa kita. Nah, yang paling menarik juga di Jakarta ada peristiwa demo memang yang tuntut Fufu Fafa, yaitu demonya untuk presiden ya dan juga wakil presiden dalam rangka mengadili Jokowi dan juga Fufu Fafa. Dan Fufu Fafa itu digambarkan dengan Mas Gibran juga. Mau kemana sih? Ya, demo itu tidak terlalu banyak. Sayangnya memang tidak bertepatan dengan ada Gibran ya, apalagi bukan di kediaman wakil presiden. Tapi kalau ada Mas Gibran di Jakarta, kemudian demonya itu entah itu di kantor atau di istana wakil presiden, atau yang kebetulan berpas-pasan dengan Mas Gibran tanpa ada agenda lain, pasti Mas Gibran akan samperin. Tapi yang di Solo ini yang belum lama ini terjadi, ini menarik kan gitu. Walaupun banyak yang bilang demo di Solo baru-baru yang kemudian dilayani oleh Gibran itu juga demo settingan gitu. Ya memang demo pasti disetting gitu. Tidak ada satu demo yang kemudian tidak disetting. Ada yang kami istilahkan kalau demo itu pasti setting aksi dulu. Nah, yang paling menarik di sini adalah Gibran mendatangi mahasiswanya. Tadinya agak marah-marah, mahasiswanya nuntut mahasiswanya. Ya tapi bagus sih, memang positif. Artinya ingin mengingatkan kepada Mas Gibran yang pernah berjanji atas nama pemuda. Ya kalau bisa ketika jadi wakil presiden, ya bikin fakta integritas bahwa Anda akan setia kepada undang-undang, Anda akan bekerja bla bla bla. Memang nampak itu sepintas seolah-olah itu disetting ya. Dalam artian itu by design untuk kemudian bagaimana ketika Mas Gibran ada di Solo itu di demo dan seolah-olah Mas Gibran itu punya kemampuan berkomunikasi atau berkemampuan menetralisasi keadaan. Tapi yang jangan dilupakan adalah tidak semua, aku pikir ya, tidak semua demo yang polanya seperti itu diketahui oleh Mas Gibran. Ini pasti ada, bisa saja mungkin fans clubnya Mas Gibran, adik-adik mahasiswa yang berafiliasi dengan elit-elit tertentu atau orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, atau katakanlah oleh Mas Gibran itu sendiri yang kemudian melakukan aksi dan Mas Gibran turun tangan, akhirnya suasananya langsung clear, suasananya langsung damai. Tapi apapun itu, menurut saya harus diketahui bahwa di balik demo yang mencaci maki Mas Gibran sebagai wakil presiden, dibilang anak haram lah, dibilang anak haram konstitusi ya maksudnya. Itu aku pikir harus ingat juga bahwa ada fenomena publik kita itu juga justru mau melakukan aksi dalam rangka memberikan dukungan kepada Mas Gibran. Nah, kalau itu katakanlah setting, tetap Mas Gibran itu pernah punya catatan sejarah, itu mendatangi pendemo guys, waktu itu di Solo ya. Waktu beliau masih wali kota Solo, itu datangi pendemo, bahkan beliau layani baik-baik, beliau tanya ini ada apa. Malah pendemonya yang memang bayaran untuk kemudian menjatuhkan Mas Gibran. Paling itu yang bayar itu kelompok-kelompok biasalah.
Oke, kita perlihatkan videonya ya. Kita perlihatkan videonya baru kita bahas guys. Ini langsung saja kita lihat bagaimana fenomena Mas Gibran yang menghadapi mahasiswa demo di Solo. Ini guys, kita langsung ke videonya. Nah, tuntutan kita akan ditandatangani oleh Bapak Cawapres kita secara langsung. itu langsung Rio guys. Ya, itu ada mahasiswa-mahasiswa yang justru kepingin foto. Ya. Sebut aja ini by design. Tapi apapun itu, ada orang yang mau melakukan demo dengan cara kayak gini, itu ada. Dan ini menarik. Ini Bapak, para mahasiswa Solo Raya Ya. yang ingin menyampaikan itu tadi dari tuntutan-tuntutan yang ada di dalam. Kami menuntut Gibran berjanji. Ini untuk tetap menjaga keamanan negara untuk. Oke, kita baca ya. Gibran harus berjanji melakukan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi dan mafia apa ini? Dari mafia ke apa ini? Oke. Ya, ini memang bukan nemo-nemo yang sifatnya ada desakan, ada isu-isu populis ya. Benar ini, tapi apapun itu, ini menarik gitu bahwa ada mahasiswa yang mau berdemo yang seperti ini gayanya gitu. Berarti mereka cinta sama Mas Gibran. Kan gitu. Oke, nanti akan ada video yang saya tunjukkan kepada Anda bahwa Mas Gibran juga melayani demo yang betul-betul kepingin makan Mas Gibran. Tapi Mas Gibran tantang balik, dalam artian Mas Gibran memang hadapi gitu. Tetap berjanji dan setia kepada rakyat. Ya, ceweknya itu ketawa-ketawa, senyum-senyum. Mas Gibran kayak artis jadinya. Nanti ke depannya dan mendukung semua generasi muda di Indonesia, Indonesia, khususnya di kota Surakarta. Bapak-bapak. Terus untuk tetap menegakkan hak asasi manusia dan undang-undang dasar, tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara. Ya, tuntutannya sebenarnya ya memang akan dilakukan oleh Mas Gibran gitu. Ya, tapi cukup. ini menarik. Ya, coba itu yang di atas itu, Halo? Habis ini kita pulang Bapak. Ketika ini sudah ditandatangani, kita bisa sepakat dan Bapak bisa berjanji kepada mahasiswa Solo Raya, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Lo, I love you. I love you. Demo biasanya marah-marah berubah. Aduh. Nah, itu caranya Mas Gibran ngomong malah diengge-engge. Ini Refli Harun dan kawan-kawan makin stres ini lihatnya ini. Apalagi Pak Said Didu ini. Aduh. Iya. Cewek-ceweknya malah berpose dengan gaya-gaya aduhai. Ini lagu Bagimu Negeri bersama-sama dengan Mas Arsya. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden bakal diwarnai demo. Yang lalu nih. Ini ya. Sikap Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka ini mesti dicontoh para pemimpin lain nih. Dengan berani Gibran menemui ratusan mahasiswa yang mendemo dirinya. Nggak hanya itu, dia pun bersedia menandatangani fakta integritas yang disodorkan para mahasiswa. Jadi pada Selasa 6 Februari lalu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Solo Raya menggelar aksi di Plaza Balai Kota Solo. Selain membentangkan spanduk berbagai tuntutan, mereka juga berorasi meneriakan berbagai tuntutannya. Mengetahui ada aksi itu, Gibran kemudian menemui mahasiswa.
Dia pun menyalami para mahasiswa yang ada di barisan depan. Koordinator aksi kemudian menyodorkan fakta integritas kepada Gibran. Tanpa banyak tanya, Gibran langsung menandatangani fakta integritas itu. Ada 10 tuntutan yang diajukan mahasiswa, diantaranya komitmen untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Komitmen itu menjalankan amanah suara rakyat dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, dan beberapa poin lainnya. Bukan kali ini aja ya Gibran itu menunjukkan keberaniannya. Sebelumnya saat kelompok intoleran menyegel sebuah gereja dengan berani, Gibran itu langsung membuka segel gereja itu dengan tangannya sendiri. Mudah-mudahan keberanian dan keberpihakan Gibran kepada rakyat selalu terjaga ya saat kelak dia menempati posisi pimpinan yang lebih tinggi lagi. Yuk jangan salah pilih pemimpin. Gibran adalah anak muda, representasi anak muda, tapi pada konteks anak muda yang seperti apa? Kenapa? Kita bilang, kalau Gibran bilang 3-4 tahun lalu dia bilang, saya mau jadi cawapres. Saya jujur mau jadi cawapres, bahkan capres sekalipun. Saya yakin teman-teman yang berdiri hari ini di sini akan dukung paling depan bahwa Gibran adalah representasi anak muda. Tetapi jalur-jalur yang ditempuh oleh Gibran dan kronik-kroniknya adalah jalur-jalur yang non prosedural dan inkonstitusional. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru, sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo, Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Gibran adalah representasi. Oke guys, aku setuju cara berpikirnya orang ini bagus ya sebagai bentuk kritik. Tapi kalau bicara soal anak haram konstitusi, menurut saya nggak relevan gitu. Karena anak haram konstitusi itu adalah mereka yang kemudian terlahir dari sesuatu yang sifatnya memang betul-betul tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita gitu. Ya kan? Karena pada faktanya juga Gibran itu lolos di KPU, lolos di persyaratan ketika jadi wakil presiden, termasuk juga ketika kemudian dibahas dalam konteks MK. Menurut saya itu bukan haram konstitusi karena MK-nya membuat keputusan. Berarti ketika MK membuat keputusan dan juga melihat ini secara pertimbangan politis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan realistis, ya kemudian itu diketok, apa masalahnya? Bahwa kemudian di MK itu ada hubungan afiliasi, salah satunya terutamanya ketuanya adalah afiliasi secara kekeluargaan dengan Mas Gibran dan lain-lain sebagainya. Ya aku pikir tetap ini kan bukan cuma satu orang punya kesepakatan, ya toh? Bukan cuma Mas Gibran punya paman, tapi MK itu kan ada hakim yang banyak. Tapi terlepas dari itu, apa sih kalau cuma masalah substansinya di usia 37 tahun atau 30 tahun yang pernah menjabat? Walaupun itu secara politis kemudian sudah disahkan oleh MK, maka tidak bisa dibilang sebagai haram konstitusi gitu. Bahwa kita kritik proses itu iya, bahwa kita kecewa dengan proses itu iya, tapi ketika sudah diketuk palu ya kita harus terima gitu. Ya kan? Itu harus itu. Itu begitu sistem hukum kita. Apapun kasus-kasus apapun. Ya bahkan banyak yang kasus-kasus yang diketuk palu ya udah selesai, terima aja. Kalau ada yang dianggap inkonstitusional ya tempuh jalurnya. Dan kalau kemudian berhasil berarti demikian. Gitu. Ada hakim-hakim yang ketuk palu tapi ada diproses lagi akhirnya ketahuan kena suap kan gitu. Tapi nggak bisa dibilang anak haram konstitusi. Anak haram konstitusi itu hanya relevan bagi mereka yang kemudian diberikan ruang padahal salah secara konstitusional gitu. Misalnya MK sudah tetapkan pastikan wakil presiden cuma bisa umur 40 tahun. Tapi dipaksakan dengan cara umur 40 tahun sudah jelas, tapi ternyata Gibran masih umur 37 tahun, dia merekayasa dia punya usia, melakukan pemalsuan dokumen. Itu haram. Kalau dia tetap jadi wakil presiden dan dia jadi, itu haram. Ini kan Gibran secara personal tidak pernah
melakukan pelanggaran konstitusi. Dia mengikuti ketika diberikan ruang bahwa mereka mengajukan ke MK, mereka menuntut kepada MK, ya biasa, itu kan tuntutan politis. Sebagaimana banyak orang yang tetap menetapkan 20% itu ambang batas dukungan, ya kan, di MK. Ya MK tetap enggak, tetap 20%, nggak boleh. Rocky Gerung dan kawan-kawan kan memperjuangkan, ya sama, memperjuangkan konstitusionalitas kita, karena dalam Undang-Undang Dasar juga hak konstitusional orang dalam konteks dipilih dan memilih itu diberikan ruang. Ketika kemudian dibatasi dengan usia, maka itu juga di judicial review kan nggak masalah. Jadi keliru kalau mau dibilang sebagai anak haram konstitusi, Mas. Kalau Anda mau kritik bahwa ada proses yang dinilai terlalu politis, ada proses yang dinilai itu betul-betul mencederai banyak orang atau orang-orang tertentu. Banyak orang ini nggak bisa juga kita bilang orang manusia Indonesia secara keseluruhan. Ya banyak orang ini bisa saja ya cuma golongan orang-orang yang memang nggak suka sama Gibran, terutama Pak Jokowi. Jadi cara pandangnya aku begitu. Maaf ya Mas, tapi aku suka cara berpikirnya bagus. Dan gitu. Kita lanjut ya guys. Nah ini nih waktu di demo ya, yang tadi saya udah perlihatkan. Ini mahasiswanya. Jadi memang gayanya ini, mentalnya bukan kaleng-kaleng, di demo langsung ditemui bahkan disambut seperti artis. Lo orang pada teriak-teriak. Aduh. Kita kan kalau demo tuh kalau sudah seperti ini, ini malah disambut Mbak artis. Ini Refli Harun dan kawan-kawan makin stres. Aduh. Saling dorong antara mahasiswa. Aduh. Nah, ini aku perlihatin. Ini ada video lawas di mana waktu beliau masih menjadi wali kota Solo, Mas Gibran itu pernah menghadapi kelompok-kelompok yang mencoba melakukan kritik, ya, demonstrasi terhadap Mas Gibran sebagai wali kota. Dan ini orang yang nggak dikenal, malah pendemonya ini dibayar oleh pihak-pihak tertentu, ya kan? Mas Gibran datangi. Nah, apa yang terjadi coba? Dia sambengin ini, lihat nih. Keluhannya apa, Pak? Mau saya dengarkan keluhannya. Keluhannya Rebo. ada tapi yang Apa? Nah, keluhannya apa? Nggak tahu keluhan. Hah? Nggak ada keluhan? Oh, nggak ada keluhan kok demo. Bon, ajang kondur. Gong, ge. Nah, malah minta foto bersama. Niki napa Bu? MMT. Sanggetan jenengan. Napa niku? Mboten ngertos. Oh, sanes di tengah. Pun Bu sakit Bu, nggih. Nggih. Beliau memang ikut gaya bapak. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu apa yang dikeluhkan. Nggak ada. Ada apa gitu loh. Saya kan juga pengen di. Nggak terus. Tujuannya? Lah minta foto. Nggak tahu tujuannya. Itu tulisannya. Jadi kalau cuma mau dibilang demo yang sebelumnya mahasiswa itu, sebutlah bahwa itu betul-betul disetting oleh pihak-pihak tertentu, atau mungkin mahasiswanya yang kepingin menggelar aksi sebagai bentuk dukungan tapi menuntut, ya. Jadi mendukung tapi dengan cara menuntut. Bukan berarti Mas Gibran itu menyeting. Karena dalam catatan sejarah, beliau pernah turun langsung ketika ada demo segel gereja. Beliau turun, bahkan beliau yang langsung lepasin. Demikian juga ketika ini nih di Solo, ya. Jadi beliau lakukan gitu. Ya aku paling sebenarnya suka kalau aksi 411 kemarin itu. 411 itu Mas Gibran diperkenankan untuk turun. Kadang-kadang mungkin kalau beliau ada di situ kemudian beliau tidak bisa turun, itu juga karena aspek politik dan juga keamanan. Karena biasanya pas pampres sangat tidak menyarankan hal itu. Beda ya kalau waktu di Solo kan tidak ada pas pampres.
Dalam artian tidak ada pengawalan dan penjagaan seperti sekarang sebagai wakil presiden. Tapi kalau sekarang walaupun mungkin akan dilakukan atau dikawal oleh Pas Pampres, tetap saja Mas Gibran diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan, kan gitu. Ya, kita masih cek lagi yang berita selainnya. Makanya tadi mau saya ajak masuk ke loji. Mau masuk ke loji enggak, yuk? Hah? Nggak berikut. Dia ajak ke dalam kantor. Itu saja. Saya nggak ngerti, Pak. Saya kan kalau mau ada yang dikeluhkan, saya ajak ke loji dulu. Monggo. Karena memang kebetulan ngapunten saya nggak tinggal di loji, Pak. Oh, fasilitas rumah dinas kan nggak saya pakai. Ya, nggak apa-apa. Ya. Keluhannya nopo. Nggak ada keluhan. Ada yang salah apa? Biar kami perbaiki pelayanan dari Top kok di demo toh? Nah, Top nanti mengalir. Top kok di demo. Jadi sudahlah, Pak Refli Harun, Mas Didu, aksi FPI, Habib Rizik, sudahlah. Jaga kesehatan, cari makan aja, ya. Tenang aja, banyak kok masyarakat yang hormat dan sayang. Selama Pak Jokowi yang lalu, Pak Prabowo hari ini, Mas Gibran, serta para pejabat kita tidak korup, ya, tidak menyengsarakan rakyat, tidak membuat kita menjadi negara yang tidak maju, tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak baldatun toyibatun, ya sudah, selama itu tidak terjadi, kita dukung aja yang namanya Indonesia ini lewat pemimpin kita. Ya, fufu-fafa hentikanlah. Fufu-fafa itu apa ya? Jangan terlalu sering-sering digoreng, kan gitu. Ya, oke. Kalau tetap mau dipaksakan itu adalah miliknya Gibran, ya maksud saya gini. Sekarang siapa-siapa itu fufu-fafa yang dihina-hina itu? Prabowo, artis-artis, minta aja sama artis-artis itu atau Prabowo langsung agar memerintahkan atau menuntut kepada aparat hukum lakukan penegakan, penelusuran gitu. Penelusuran apakah ini benar akunnya Mas Gibran, kan gitu. Kalau benar, ya dikembalikan kepada pelapor, kan gitu. Jadi kan harusnya pelapor, karena pelapor yang merasa dirugikan dengan akun Fufu Fafa, gitu. Oke, jadi tinggalkan sudah cara-cara berpikir yang menurut saya terlalu membuang-buang energi. Lebih baik kita bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Selama kalian masih eksis di ruang publik, menggiring opini kepada masyarakat agar membenci pemerintah, orang-orang seperti kami juga secara objektif akan tampil, akan memberikan penegasan kepada kalian bahwa hentikan pola-pola seperti ini. Karena banyak rakyat yang mencintai Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran. Saya Bang Bil, Offside.